Assalamualaikum keluarga online cerita puisi. Bagaimana kabarnya malam ini? Kali ini Mimin akan menyuguhkan alur cerita film India terbaru tahun 2021 yang disebut-sebut sangat bagus. Konon inilah film bergenre olahraga terbaik Tamil yang pernah dibuat. Berlatar sekitar tahun 1970-an, film yang berjudul Sarpata Parambarai ini benar-benar terlihat alami. Tidak ada aksi yang biasanya bikin kita senyum sendiri. Pada tahun 1970-an, olahraga tinju sangat populer di Tamil Nadu. Kabilan adalah seorang buruh dari klan Sarpata Parambarai yang sangat mencintai tinju. Ibu Kabilan, Bakiam, melarang keras anaknya menjadi petinju. Ayah Kabilan, Muniratnam, juga dulu petinju, tapi akhirnya menjadi preman bayaran dan mati terbunuh. Kabilan sempat belajar tinju saat remaja kepada pelatih Ranggan, tapi ibunya marah. Untuk sekedar menonton pertandingan tinju saja, Kabilan tidak diperbolehkan. Kabilan sangat taat, patuh, dan takut kepada ibunya. Tapi secara diam-diam, dia tetap pergi menonton pertandingan tinju. Klan Sarpata dulunya paling disegani, tapi selama 3 tahun terakhir, semua petinju Sarpata selalu dikalahkan oleh Pembuli, petinju dari klan Idayapa yang dilatih Durekanu. Pertandingan yang paling ditunggu-tunggu saat itu, Pembuli melawan petinju andalan klan Sarpata, Miran. Pertandingan ini bukan hanya tentang dua petinju, tapi juga persaingan klan dan kedua pelatih mereka, Ranggan dan Durekanu. Mengingat Durekanu berhenti bertinju setelah dikalahkan Ranggan, Kabilan sendiri menjadi penonton setia yang memberikan semangat kepada Miran. Tapi sayangnya Pembuli masih terlalu tangguh. Miran dibuat tak berdaya, disiksa di atas ring. Klan Sarpata kalah lagi oleh Idayapa. Ranggan semakin diolok-olok. Semua anak didik Ranggan selalu kalah. Akhirnya, sebuah kesepakatan terjadi. Jika murid Ranggan kalah sekali lagi melawan Pembuli, klan Sarpata tidak akan naik ke ring tinju lagi. Sudah jagoannya kalah, Kabilan pun diomeli ibunya karena pergi menonton tinju. Ibunya kemudian meminta Kabilan untuk bertunangan dengan anak kakaknya, Mariama, agar hidupnya lebih teratur. Selanjutnya, Kabilan bersama teman ayahnya, Kevin, yang akrab dipanggil Dedi, pergi ke lokasi rapat penting. Rapat tentang siapa petinju yang akan dipilih untuk melawan Pembuli. Karena jika kalah, klan Sarpata akan sirna dari dunia tinju Madras. Ranggan memilih Raman, padahal anaknya sendiri, Petri, juga seorang petinju. Tapi tidak dipilih karena dianggap suka ceroboh. Raman kemudian dilatih. Ternyata kemampuan Raman mengecewakan. Hal itu membuat Ranggan sering marah. Parahnya lagi, Raman tidak datang latihan. Ranggan menjemput langsung Raman untuk latihan. Dia diantar oleh Kabilan yang kebetulan mengantar undangan pernikahannya. Kabilan sendiri sangat mengagumi Ranggan sejak lama. Meski Ranggan aktif di partai politik Dravida Munnetra Kazhagam atau DMK, tapi dia tetap mengutamakan tinju. Setibanya di rumah Raman, betapa kagetnya Ranggan. Ternyata Raman berlatih tinju di bawah asuhan orang lain. Dia juga mulai tidak menghormati Ranggan. Dia percaya diri bisa mengalahkan Pembuli. Lokasi latihan Ranggan bahkan didatangi, lalu menantang untuk sparring atau tanding uji coba dengan Petri, anak Ranggan. Tentu saja Ranggan menolak tantangan itu. Dia lebih memilih pergi. Tiba-tiba Kabilan yang menantang Raman sparring. Padahal Kabilan tidak pernah bertanding.
Tentu saja Rahman menertawakannya dan tidak mau meladeni orang yang tidak bisa tinju. Kabilan mengumpat dan menyebut Rahman takut. Saya setuju dengan tantangan kamu, tapi saya hanya akan menggunakan satu tangan, ucap Rahman sombong. Kabilan sangat terlihat kewalahan menghadapi Rahman, padahal Rahman hanya melawannya dengan satu tangan. Sesuatu yang tidak diduga terjadi, keangkuhan Rahman dimanfaatkan dengan baik. Beberapa pukulan Kabilan mendarat di wajahnya. Ternyata pukulan Kabilan begitu kuat, sangat bertenaga hingga bisa membuat Rahman terjatuh. Ranggan saja kaget melihat apa yang ada di depan matanya itu. Beberapa orang yang sejak awal meremehkan Kabilan mulai memberikan dukungan. Rahman yang emosi semakin ceroboh dan berkali-kali terkena pukulan. Memang aneh, Rahman yang justru kini tidak berdaya hingga tak mampu berdiri lagi. Saya murid pelatih Ranggan, ayo lawan saya, ujar Kabilan emosi. Kemenangan Kabilan atas Rahman disambut amukan ibunya di rumah. Ibunya tak tahu lagi harus berbuat apa. Meskipun saya sangat menyukai tinju, selama ini saya menahan diri untukmu ibu. Tapi mereka tidak menghormati pelatih saya, Bu. Itulah kenapa saya harus bertinju. Pahami saya sekali saja, Bu, ucap Kabilan menangis. Penjelasan Kabilan membuat ibunya semakin marah. Dedi yang menguatkan Kabilan agar tetap memilih jalannya sebagai petinju. Mampu mengalahkan Rahman, sesuatu yang sangat luar biasa. Bukan justru disambut tangisan. Kamu menemukan jalanmu, Kabilan. Kamu seorang petinju sekarang. Saya mendukung kamu, katanya. Keesokannya, Kabilan dipanggil Ranggan ke klub klan Idayapa. Di sana sedang ada pertemuan, karena Rahman tidak akan bisa bertanding lagi melawan Pembuli. Pukulan dari Kabilan membuat Rahman cedera parah. Di tempat musuhnya itu, Ranggan memutuskan Rahman akan digantikan oleh Kabilan. Dia lebih baik dari Rahman, ujar Ranggan kepada Durekanu. Ranggan ditertawakan karena mengajukan Kabilan. Petri yang berharap menggantikan Rahman juga tersinggung. Masalahnya, Kabilan tidak mungkin bertarung, ibunya pasti akan marah besar. Mendengar penolakan dari Kabilan, Ranggan sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dia kebingungan. Dengan terpaksa, dia memilih untuk mundur dari pertandingan tersebut. Ranggan meminta Kabilan untuk mematuhi ibunya saja. Dia meminta maaf kepada Durekanu dan semuanya. Ucapan Ranggan semakin mendapat olokan. Melihat itu, Kabilan berubah pikiran. Dia menjadi emosi karena Ranggan menjadi bahan olokan. Woi, beraninya kamu menyinggung pelatih saya. Pembuli, saya akan menjatuhkan kamu, teriaknya garang. Salah seorang petinju klan Idayapa, Rose, juga mengolok-olok Kabilan. Apabila ingin melawan Pembuli, Kabilan harus melawannya terlebih dahulu. Rose sesumbar akan menghancurkan Kabilan dengan cepat. Kalian bilang saya tidak akan bertahan lebih dari 2 ronde. Saya yang akan menghabisi Rose, tidak lebih dari 2 ronde, kata Kabilan masih kesal. Rose memang bukan petinju sembarangan. Dia salah satu kebanggaan klan Idayapa setelah Pembuli. Kabilan harus berlatih keras jika benar-benar ingin mengalahkan Rose dalam 2 ronde. Siang dan malam Kabilan berlatih. Inilah kesempatan terbaik baginya untuk mengembalikan kehormatan klan Sarpata. Hari pertandingan antara Kabilan dan Rose tiba. Rose tampil dengan percaya diri dan dukungan banyak orang. Kabilan sempat kewalahan meladeni gaya akrobatik Rose. Berkali-kali Kabilan terkena pukulan. Tapi sekali Kabilan memukul, Rose sampai terjatuh. Pertandingan debut Kabilan tidak begitu mengecewakan. Rose yang meremehkan musuhnya justru kewalahan. Dan sebelum ronde 2 berakhir, pukulan keras berkali-kali berhasil didaratkan tepat di wajah Rose.
Kabilan mampu membuat Rose terjatuh dan tak mampu bangkit lagi. Kasihan banget si Rose. Sungguh sebuah keajaiban. Tidak ada yang menyangka penampilan perdana Kabilan sangat luar biasa. Seorang Rose dibuat pingsan hanya dalam 2 ronde. Kemenangan Kabilan benar-benar disambut sukacita. Masyarakat merayakannya dengan penuh kebahagiaan. Sementara ibu Kabilan selalu saja marah. Doanya agar Kabilan kalah tidak dikabulkan Tuhan. Acara pernikahan pun akhirnya dilangsungkan antara Kabilan dan Mariama. Kini semua orang fokus untuk pertandingan paling bergengsi di Madras, Kabilan melawan Pembuli. Kedua petinju berlatih dengan sangat keras. Kabilan sampai lupa jika dia pengantin baru. Istrinya sering merasa diabaikan. Istrinya juga kan butuh dimanja. Hari yang paling ditunggu-tunggu tiba juga. Kabilan akan melawan Pembuli. Taniga, Pamaraman menawarkan bantuan kepada Pembuli untuk mencegah Kabilan menang. Taniga memang sangat membenci Kabilan karena telah menggantikan posisi Raman. Ronde pertama dimulai. Pertandingan cukup seimbang. Jual beli pukulan terjadi. Ronde-ronde berikutnya Kabilan lebih mendominasi. Sungguh sangat menghibur dan membuat bangga. Pembuli semakin terpojok pada ronde keempat. Dia merasa akan kalah. Tapi ada masalah lain yang diumumkan dalam pertandingan tersebut terkait situasi dan kondisi India yang dalam masa darurat. Pemerintahan Partai DMK di Tamil Nadu dihentikan oleh pemerintah pusat. Semua anggota Partai DMK ingin ditangkap, termasuk Ranggan yang merupakan anggota partai senior. Tapi Ranggan meminta agar dirinya dibawa setelah pertandingan tinju selesai. Pertandingan tinju dilanjutkan kembali. Pembuli semakin jadi bulan-bulanan Kabilan. Dia memberikan kode kepada Taniga bahwa dirinya sudah tidak bisa melawan. Sungguh tidak disangka, pertandingan itu dihentikan secara licik oleh Taniga bersama para preman. Kabilan dilempar, kerusuhan terjadi. Kabilan disiksa di atas ring, bahkan ditelanjangi. Situasi benar-benar tidak terkontrol. Betapa malunya Kabilan. Dia tidak pernah membayangkan akan telanjang di atas ring tinju. Kabilan menangisi dirinya sendiri. Rupanya Taniga tega melakukan semua itu, bukan hanya karena keponakannya Raman digantikan Kabilan mewakili klan. Tapi ada dendam lama antara Taniga dengan keluarga ayah Kabilan. Sementara nasib pelatih Ranggan ditangkap polisi. Semua anggota partai DMK memang ditangkap untuk menghindari protes. Karir tinju Kabilan terpaksa berakhir. Dia akan hidup menjadi orang biasa bersama ibu dan istrinya. Fetri menjemput Kabilan karena ayahnya ingin bertemu di penjara pusat. Dalam perjalanan, mereka mampir ke restoran untuk membelikan makanan kesukaan Ranggan. Tapi ada Taniga sedang makan bersama keluarganya. Kabilan masih ingat ulah Taniga yang membuat dirinya telanjang di atas ring. Taniga kembali menyentil soal Kabilan yang sudah ditelanjangi. Kabilan hilang kendali, perkelahian terjadi. Fetri akan ditebas, Kabilan menyelamatkannya. Saat itu juga, Kabilan menebas Taniga hingga terluka parah. Beruntung tidak sampai mati. Ibunya kini benar-benar sangat marah dengan ulah Kabilan. Ketakutannya terjadi juga. Ibunya tidak mau lagi berbicara dengan Kabilan. Apalagi Kabilan dan Fetri juga harus masuk penjara selama 6 bulan untuk menjalani hukuman. Setelah keluar dari penjara, upaya mediasi antara Kabilan dan Taniga dilakukan. Tapi gagal. Mereka justru berkelahi dan melanjutkan permusuhan.
Kehidupan Kabilan tanpa tinju kehilangan arah. Dia bahkan ikut Petri memulai bisnis minuman keras. Kabilan yang dulu membuat sejarah tinju, kini terjerumus menjadi pemabuk. Dia menjadi kasar kepada ibu dan istrinya yang sedang hamil. Waktu terus berlalu. Kabilan masih menjadi pemabuk meski telah memiliki anak. Istrinya sudah tidak tahan lagi hidup bersama pemabuk. Kabilan merasakan derita ketika ditinggalkan istrinya. Apalagi ibunya juga masih tidak mau berbicara dengannya. Beruntung istrinya wanita penyabar. Dia kembali karena tidak tega meninggalkan Kabilan. Hikmah dari semua itu, Kabilan berjanji tidak akan mabuk lagi. Pelatih Ranggan akhirnya dibebaskan dari penjara. Banyak perubahan yang dia temukan. Apalagi saat itu ada pertandingan antara Raman dengan Pembuli, dua petinju yang pernah dikalahkan oleh Kabilan. Sejak Kabilan meninggalkan tinju, tidak ada lagi yang bisa mengalahkan Pembuli. Raman bertanding mewakili klan Sarpata untuk mengalahkan Pembuli. Kabilan bersama Ranggan dan lainnya menonton pertandingan itu. Pembuli dengan mudah mengalahkan Raman. Pembuli begitu bangga menjadi pemenang. Dia berani mengolok Ranggan dan Kabilan. Padahal dia adalah petinju pecundang yang merusak pertandingan hanya karena akan kalah. Penonton dan semua orang tahu Kabilan sudah membuat Pembuli tidak berdaya pada ronde keempat. Untuk menjaga kehormatannya, Pembuli melempar tantangan untuk melawan Kabilan lagi. Tapi tidak dipedulikan. Kabilan yang sekarang memang bukan Kabilan yang dulu. Hidupnya tidak ada tinju lagi. நம்பு இனிமே நான் பண்ண மாட்டேன் மாரிமா. அதான் எனக்கு வேற யார் இருக்கிறா? அழுவாத. எங்க அம்மாவே என்ன நம்பலல்ல. இருக்கிறல்ல. வேற யார் இருக்கிறா உனக்கு? Tapi Pembuli memaksa untuk bertarung lagi dengan Kabilan. Sebenarnya Kabilan sama sekali tidak takut. Masalahnya, fisik Kabilan sudah berubah. Perutnya saja terlihat buncit. Pelatihnya Ranggan melihat Kabilan tidak akan mampu lagi mengalahkan Pembuli. Ranggan lebih setuju Kabilan hidup damai bersama keluarganya tanpa tinju. Saya belum menjadi anak yang baik untuk ibu saya. Saya juga bukan suami yang baik. Sekarang saya diragukan oleh pelatih saya. Saya ingin berubah dan saya setuju melawan Pembuli, tegas Kabilan. Untuk menggagalkan kebangkitan Kabilan, Taniga meminta Raman melawan Kabilan. Dulu Raman memang sudah dikalahkan, tapi saat ini Kabilan sudah lemah. Kabilan menjadi bulan-bulanan dalam pertandingan sparring. Raman memukul Kabilan sepuasnya. Masyarakat yang menyaksikan itu mengolok Kabilan. Mereka menilai Kabilan memang sudah tidak pantas lagi mewakili klan Sarpata. Apalagi melawan Pembuli yang tak terkalahkan. Petri juga kecewa dengan kemampuan Kabilan. Perkataan ayahnya memang benar. Kabilan bukan lagi seorang petinju. Petri mengajak Kabilan untuk jualan minuman keras saja. Kabilan menangis mendengar ucapan Petri. Dia pulang dengan wajah babak belur. Dia meratapi nasibnya. Semua orang telah menertawakan Kabilan. Sementara sang ibu tetap saja tidak mau berbicara dengannya. Ibu, bicaralah dengan saya. Di sana semua orang menertawakan saya. Semua orang yang dulu mengagumi saya sekarang meminta saya untuk tidak lagi bertinju. Bahkan Petri bilang saya cocoknya jadi penjual minuman keras saja. Haruskah saya mati sekarang? Ujarnya menangis. Kabilan merasa sudah putus asa. Dia tidak kuat menahan hinaan dari sana-sini. Tapi istrinya berusaha menguatkan. Racuni saja saya sudah tidak ingin semua ini lagi. Bu, saya ingin kembali ke dalam rahim ibu saja. Tolong ibu, saya lebih merasa aman di sana, ucap Kabilan menyembah kepada ibunya. Akhirnya suara ibunya keluar juga. Ibunya memang marah-marah lagi, tapi marah karena cinta. Saya mencegah kamu dari tinju karena saya tidak pernah ingin kamu jadi preman. Tapi untuk mengembalikan harga diri kamu, tinju adalah yang kamu butuhkan.
Kamu harus kembali ke tinju, ujar ibunya teriak. Selama ini ibunya yang selalu melarang Kabilan bertinju. Meski ketika anaknya di atas angin dan dipuji banyak orang, ibunya tetap melarang. Tapi saat ini ketika semua orang merendahkan Kabilan, ketika semua orang meragukan Kabilan, sang ibu untuk pertama kalinya merestui jalan hidup anaknya. Ibunya bahkan meminta Kabilan untuk belajar tinju dari Bidi Rayapan, seorang mantan petinju hebat yang beralih profesi sebagai nelayan. Bidi merupakan teman ayah Kabilan dan pernah juga menjadi pelatih petinju klan Sarpata. Metode latihan yang diberikan oleh Bidi cukup unik. Kekuatan fisik dan tujuan bertinju sangat penting. Kabilan mengikuti semuanya secara totalitas. Terbukti, hasilnya cukup memuaskan. Fisik Kabilan berhasil dikembalikan seperti semula, bahkan lebih berotot lagi. Saatnya tiba, pertandingan antara Kabilan melawan Pembuli. Tapi Tanagi dan anak buahnya melakukan penyerangan agar Kabilan tidak bisa pergi. Beruntung, Vetri datang membantu. Sementara di lokasi, masyarakat sudah ramai. Ibu dan anak istri Kabilan juga datang langsung memberikan dukungan. Ronde pertama dimulai. 2 kali Kabilan terkena hantaman Pembuli. Ronde kedua berlangsung cukup seimbang. Ronde ketiga, Kabilan terpojok. Bahkan pada ronde keempat, pukulan keras dari Pembuli membuat Kabilan tersungkur. Kabilan kesulitan untuk berdiri lagi. Ibu dan istrinya terus memberi semangat. Ranggan yang sebelumnya meragukan Kabilan juga datang. Ranggan terpanggil untuk mendukung penuh kemenangan Kabilan. Ronde-ronde selanjutnya, Kabilan tampil mendominasi. Pertandingan semakin seru. Pada ronde ke-9, Pembuli sudah mulai kehilangan tenaga. Dia lelah, sementara Kabilan semakin lebih percaya diri. Ronde 10, Kabilan sempat terjatuh setelah mendapat pukulan telak dari Pembuli. Kabilan semakin terpojok. Ibu dan istrinya menangis melihat Kabilan. Ibunya terus berdoa. Ibunya kini menuntut kemenangan. Lonceng ronde terakhir berdering. Suasana benar-benar mendebarkan. Puncak ketegangan dirasakan semua orang. Kabilan langsung memberikan pukulan keras. Jual beli serangan terjadi lagi. Dan kekuatan tangan Kabilan dihujamkan. Pembuli terjatuh, dia tidak bisa bangkit lagi. Akhirnya Kabilan menjadi pemenang yang diakui semua pihak. Ya, Kabilan berhasil mengembalikan harga dirinya dan kehormatan klan Sarpata. Sungguh kemenangan yang sangat luar biasa. Seorang pemuda yang dulunya hanya buruh mampu mengalahkan juara tinju. Film ditutup dengan indah. Dadah.